Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat, tidak kurang suatu apa. Kita akan melanjutkan bahasan tentang salah satu alasan yang menghapus kewenangan jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, yaitu tentang nebis in idem. Ya, nebis in idem atau tidak dua kali yang sama. Diatur di dalam pasal 76 KUHP ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya di ayat 1, kecuali dalam hal putusan pengadilan masih mungkin diulangi oleh orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia termasuk juga hakim pengadilan Swapraja, pengadilan adat ya di masa lalu, dan pengadilan adat di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. Jadi dulu ada jenis pengadilan yang bermacam-macam di Indonesia, tidak sama seperti yang sekarang ada. Ada pengadilan Swapraja, ada pengadilan adat di daerah-daerah yang hukum adatnya, ikatan adatnya masih kuat. Di dalam ayat 2 dikatakan, jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum. Jadi putusan frispraak, bebas, atau ontslag van onrechtvervolging, ya. Kemudian putusan berupa pemidanaan yang telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun oleh yang berwenang, untuk menjalankannya telah habis karena daluarsa. Saudara sekalian, ada beberapa hal penting terkait dengan nebis in idem yang perlu kita jelaskan di sini. Yang pertama tentang pengertian nebis in idem. Intinya nebis in idem yang secara kebahasaan sebenarnya secara etimologis ya, itu tidak atau jangan dua kali yang sama. Maka secara terminologis nebis in idem adalah maksudnya bahwa suatu ketentuan di mana seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas perbuatan yang sama yang terhadap perbuatan itu sebelumnya pernah dituntut di pengadilan dan pengadilan telah menjatuhi putusan pengadilan. Apapun putusannya, apakah bebas, lepas, atau pemidanaan, dan putusannya telah inkrah, telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Inkrah van quist. Ya. Nah ini pengertian dari nebis in idem. Kalau kita perhatikan pasal 76 ayat 1, maka kita tahu bahwa untuk adanya nebis in idem, untuk seseorang tidak boleh dituntut lagi kedua kalinya atas perbuatan yang dulu pernah dituntut. Syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama, orangnya harus sama. Yang kedua, perbuatannya sama atau faith-nya sama. Yang ketiga, terhadap orang dan perbuatan itu sudah dijatuhi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan inkrah van quist. Nah, ini unsur-unsur. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang dulu pernah melakukan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana itu orang itu sudah dilakukan penuntutan oleh jaksa, apapun putusan hakimnya, walaupun mungkin tidak memuaskan jaksa, maka orang itu tidak boleh dituntut ulang. Itu intinya. Ya, nanti akan kita bahas satu-satu syarat-syarat atau unsur dari nebis in idem itu. Nah, kalau begitu apa filosofi atau rasio nebis in idem? Rasio diaturnya nebis in idem. Orang kalau sudah dituntut di pengadilan atas satu perbuatan, sudah dijatuhi putusan pengadilan, apapun putusannya, bisa jadi putusannya tidak adil, tetapi kok sudah tidak lagi bisa dituntut ulang. Mengapa ada ketentuan seperti itu?
Filosofinya adalah bahwa proses peradilan pidana, ya, atau hukum pidana dalam hal ini itu harus memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum baik kepada pelaku tindak pidana, kepada korban, maupun kepada aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Jadi kalau seseorang telah dilakukan penuntutan, telah diadili, telah dijatuhi putusan pengadilan, dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu final. Ini putusan akhir yang terhadap putusan itu maka bisa dipegang. Dalam pengertian bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan pedoman bahwa terhadap orang dan perbuatan itu tidak lagi mungkin dituntut ulang. Nah, ini kepastian. Bagi pelaku, saya pasti tidak akan dituntut lagi setelah saya diadili. Bagi jaksa, penyidik, jaksa, dia memperoleh kepastian bahwa saya tidak lagi bisa nuntut ulang pada orang yang pernah saya tuntut sebelumnya, dan seterusnya. Nah, ini kepastian, ya. Walaupun memang ada kalanya ini putusannya tidak adil. Inilah barangkali kelemahan nebis in idem. Yang kedua, ketentuan nebis in idem itu tujuannya adalah untuk menegakkan atau menjaga martabat atau wibawa negara. Dalam hal ini adalah wibawa pengadilan. Jadi pengadilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, pelaksana kekuasaan yudikatif, ini harus berwibawa. Nah, wibawa pengadilan itu diantaranya adalah putusannya itu. Kalau suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dihasilkan dari proses hukum yang sebagaimana seharusnya, kemudian putusannya telah memperoleh kekuatan hukum, maka kita harus menghargai putusan itu, harus menghormati putusan itu. Wibawa pengadilan itu diantaranya adalah dengan bagaimana putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu bisa dieksekusi, dilaksanakan, dihargai oleh semua pihak. Jadi tidak kemudian sudah diputus, dituntut ulang lagi masih bisa, itu berarti wibawa pengadilan dalam artian putusan yang dulu telah dibuat itu tidak ada. Nah, ini rasio. Tapi sekali lagi, ketentuan nebis in idem ini bisa jadi tidak memberikan keadilan, khususnya bagi korban, apabila dalam proses hukum itu jaksa gagal membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi secara hakikat sebenarnya memang terdakwanya salah, ya hakikat. Tetapi secara formal di pengadilan tidak terbukti. Nah, ini ketika ada ketentuan nebis in idem berarti pelakunya tidak boleh lagi dituntut. Ini kan berarti tidak adil, ya dari sisi aspeknya itu. Jadi ya memang ketentuan ini ada kelemahan, ada kelebihan. Jadi konsekuensi dari nebis in idem, konsekuensi hukumnya, apabila seseorang karena perbuatannya sudah pernah dituntut dan dijatuhi putusan pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ia tidak dapat dituntut lagi walaupun putusannya tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan. Ya, ini konsekuensi. Ini barangkali kelemahan daripada ketentuan nebis in idem. Kecuali melalui upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Herzining itu memang bagian dari pengecualian terhadap nebis in idem itu. Tapi herzining kalau kita melihat di dalam KUHAP itu kan hanya bisa kalau yang pertama ada kekeliruan yang nyata dalam menerapkan undang-undang, kemudian yang kedua karena ada novum baru. Ada alat bukti baru yang ketika persidangan sebelumnya bukti baru ini dulu belum ada, ya belum ada. Nah, ini konsekuensi nebis in idem. Jadi kita tahu bahwa herzining atau PK itu memang upaya hukum yang khas ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, unsur-unsur nebis in idem tadi 3 ya, orangnya sama, perbuatannya sama, ada putusan pengadilan yang inkrah. Orangnya yang sama ini penting dalam hal suatu tindak pidana dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi ada penyertaan.
maka penuntutan terhadap sebagian pelaku tindak pidana tidak menghalangi penuntutan terhadap pelaku lainnya. Katakanlah misalnya pada sebuah perampokan itu terlibat 4 orang. Ya. Pada saat penyidikan, 3 orang sudah ditangkap, tetapi 1 orangnya itu buron, tidak ketangkap. Maka yang 3 orang itu dilakukan penyidikan, kalau kemudian berkasnya sudah lengkap, dilimpahkan ke jaksa, penuntut umum, jaksanya mengatakan sudah lengkap, maka kemudian dibuatkan dibuatkan surat dakwaan, dakwaannya jadi, 3 orang ini kemudian diajukan ke sidang pengadilan, diadili. Nah, 3 orang ini diadili, misalnya dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun misalnya. Putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya pelakunya, terdakwanya menerima putusan pengadilan. Kalau kemudian setelah 3 orang ini diadili dan dijatuhi hukuman masing-masing 4 tahun memperoleh kekuatan hukum tetap, kalau misalnya di kemudian hari, selisih 1 tahun, 2 tahun berikutnya, kemudian pelaku yang satu yang dulu belum tertangkap bisa ditangkap, maka yang satu ini masih bisa diadili. Loh Pak, kan perbuatannya sama-sama ngerampok berempat. Iya, perbuatannya sama, tetapi orang yang diadili adalah orang yang berbeda. Kemarin yang diadili A, B, C, D-nya belum diadili, maka sekarang yang mau dituntut untuk diadili adalah yang D, pelaku keempat. Berarti orangnya beda. Maka ini tidak nebis in idem, artinya boleh dilakukan penuntutan ulang. Nah, tapi bisa jadi ada satu kesalahan. Misal ya, 4 orang ini ketika 3 orang ditangkap, dia mengatakan, Pak, saya itu hanya membantu pelaku D, yang D-nya itu belum ditangkap. Dia meyakinkan jaksa, meyakinkan hakim, mulai meyakinkan penyidik, jaksa, dan hakim bahwa dia itu ABC itu hanya membantu saja. Ya, terhadap D, sementara D-nya itu belum tertangkap. Oleh karena itu ABC kemudian dia didakwa sebagai pembantu saja, pasal 56 junto pasal 365, membantu pencurian dengan kekerasan, rampok. Karena membantu ancamannya dikurangi 1/3, ya, jadi hukumannya lebih ringan. Karena dihukum agak ringan, tidak sebagai pembuat, tetapi sebagai pembantu, maka misalnya saja para terdakwa ABC itu menerima, ya, terima putusan. Di kemudian hari, ketika kemudian terbukti, ya, D ketangkap, D kemudian diperiksa oleh penyidik, justru ada bukti baru bahwa sebenarnya D itulah yang membantu A, B, C. Jadi bukan D-nya yang jadi pembuat, ya otak katakanlah pembuat, tetapi justru D yang baru saja tertangkap belakangan ini justru yang membantu. Buktinya ada, lengkap, kuat. Yang dibantu siapa? A, B, C yang kemarin sudah diadili sebagai pembantu. Nah, berarti kan ini ada masalah ya. Nah, masa kemudian yang D ini dituntut sebagai pembantu juga? Ya memang karena dia sebagai pembantu, maka dia dituntut sebagai pembantu dalam perampokan itu. Nah, pertanyaannya kan kemudian, lah berarti dakwaan terhadap A, B, C harusnya sebagai pembuat turut serta dalam perampokan, ya. Pasal 55 ketiga junto pasal 365. Tetapi mereka sudah diadili sebagai pembantu. Pasal 56 junto pasal 365 gitu. Nah, apakah kemudian A, B, C bisa dituntut ulang sebagai pembuat pasal 55 junto 365 karena dia sebelumnya pernah diadili dan dijatuhi hukuman tadi 4 tahun sebagai pembantu? Nah, inilah contoh nebis in idem, tidak boleh. A, B, C tidak boleh dituntut ulang sebagai pembuat, walaupun sebenarnya memang dia sebagai pembuat. Mengapa? Karena sebelumnya orang ini telah diadili pada kasus itu,
dia sebagai pembantu. Ini berarti karena ada kekurang telitian ya dalam penyidik, penuntut umum mencari bukti-bukti bahwa ABC itu sebagai pembuat, bukan pembantu. Nah ini berlaku ketentuan nebis in idem. Dia tidak boleh dituntut ulang karena orangnya sama, dulu pernah dituntut, mau dituntut lagi karena perbuatan ngerampok itu tidak boleh. Tetapi kalau yang mau dituntut perbuatannya beda, bukan ngerampok yang dulu bareng yang D, ya ini boleh, berarti perbuatannya beda. Kita lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, perbuatannya atau fact-nya sama. Fact yang mau dituntut lagi itu sama. Sama dengan apa? Sama dengan fact yang sebelumnya pernah dituntut di pengadilan dan dijatuhi putusan pengadilan. Fact itu perbuatan. Ini banyak yang salah paham. Dikira yang namanya perbuatan itu hanya perbuatan yang sama namanya. Enggak, bukan, salah ya. Jadi kalau saya misalnya saja, Pak Iksan mencuri laptop pada tanggal 1 Januari 2020 di Purbayan. Kemudian Pak Iksan mencuri laptop juga pada tanggal 10 Januari juga, waktunya malam ya, di Purbayan juga, mungkin di rumah yang berbeda. Perbuatannya sama atau beda? Perbuatan saya itu sama namanya, nama sama-sama mencuri, tetapi perbuatannya berbeda. Kalau itu berbeda, ya. Nah ini fact-nya berbeda. Jadi yang menjadi nebis in idem itu kalau perbuatannya sama. Dalam contoh tadi misalnya Pak Iksan pagi-pagi mencuri laptop tanggal 1 Januari pagi, juga mencuri laptop juga tanggal 1 Januari tapi malam di tempat yang berbeda. Korbannya beda. Maka ini perbuatannya beda. Misal ini, untuk yang saya mencuri laptop pagi hari tanggal 1, setelah dilaporkan oleh korban, kemudian dilakukan penyidikan, terungkap bahwa pelakunya Pak Iksan. Ya. Pada saat itu, saya belum diketahui mencuri juga yang malam hari. Jadi polisi, penyidik hanya menyidik kasus pencurian laptop yang saya lakukan pada pagi hari. Ya. Saya disidik terus gitu ya, lengkap barang buktinya, saya dilimpahkan ke jaksa, jaksa menyatakan lengkap barang buktinya cukup, kemudian dibuat surat dakwaan, dituntut di pengadilan. Sampai di pengadilan, saya dinyatakan bersalah, ya berdasarkan bukti-bukti bahwa saya mencuri laptop pada tanggal 1 Januari, ya pagi hari di Purbayan. Saya dihukum, katakanlah misalnya 3 tahun. Setelah saya dijatuhi hukuman 3 tahun, putusannya inkrah, misalnya inkrah itu bisa putusan pengadilan negeri yang saya terima, jaksanya juga terima. Kalau enggak mungkin saya enggak terima, saya banding, ya. Putusan bandingnya misalnya kok kemudian saya terima, ya. Ini berarti inkrah, memperoleh kekuatan hukum tetap. Kalau saya sudah dijatuhi hukuman 3 tahun karena mencuri laptop pada tanggal 1 Januari pagi, ya. Saya sudah katakanlah masuk penjara, kemudian penyidik memperoleh bukti bahwa yang mencuri laptop pada tanggal 1 Januari 2020 malam di Purbayan ternyata juga saya. Ya, saya juga. Pertanyaannya, saya bisa dituntut tidak untuk mencuri laptop yang malam? Nebis in idem tidak? Tidak. Mengapa? Karena walaupun orangnya sama, pelakunya sama, saya semua, dari dua pencurian itu, tetapi perbuatan yang mau dituntut lagi itu perbuatan yang berbeda dengan yang pertama dituntut. Yang pertama dituntut, perbuatan saya mencuri laptop di pagi hari, yang sudah dihukum 3 tahun, lah saya mau dituntut lagi karena saya mencuri laptop di malam hari, walaupun tanggalnya sama. Tapi itu berarti perbuatannya berbeda. Itu tidak nebis in idem. Ya, tidak nebis in idem. Saudara sekalian, terkait dengan
perbuatan yang sama ini ada dua teori. Ya. Yang menyebabkan nebis in idem itu agak sulit, itu yang harus diperhatikan betul, itu ada dua teori. Dua teori tentang faith, tentang perbuatan. Teori atau ajaran yang pertama yang disebut sebagai ajaran faith material, faith jasmaniah. Faith material atau faith jasmaniah itu menilai perbuatan itu dari perbuatan jasmani, perbuatan material yang dilakukan pelaku. Ya. Tidak memperhatikan niatnya lebih dari satu, akibatnya lebih dari satu. Jadi yang dinilai adalah perbuatan jasmaniahnya. Misalnya saja, ada orang dengan sekali menembak, duar begitu, ternyata pelurunya mengenai orang menyebabkan mati, tetapi pelurunya masih bablas ke belakangnya, kemudian melukai orang yang ada di belakang orang yang ditembak. Kalau menurut ajaran faith material, maka perbuatan saya sekali menarik pelatuk pistol, itu berarti saya hanya melakukan satu perbuatan, yaitu faith jasmaniah, ya, satu perbuatan. Biar gitu saja. Kalau saya sudah dituntut karena dengan sengaja membunuh orang, jadi yang pertama terbunuh mati gitu ya, saya dihukum katakanlah 10 tahun, jaksa tidak boleh lagi buat surat dakwaan menuntut saya bahwa Pak Iksan telah dengan sengaja karena perbuatannya menyebabkan orang luka-luka, yaitu orang yang di belakang korbannya yang tadi, yang masih kena peluru yang bablas tadi. Ya, ini nggak bisa. Nebis in idem. Mengapa nebis in idem? Karena perbuatan saya satu, apa? Sekali nembak. Dan untuk yang perbuatan menembak itu saya sudah dituntut karena menyebabkan orang mati tadi yang kemudian saya dihukum 10 tahun misalnya. Tidak boleh saya dituntut lagi. Ya. Nah, tetapi ada yang memandang bahwa teori ini tidak memberikan keadilan. Kalau saya dengan sekali perbuatan diar itu menyebabkan satu orang mati, satu orang di belakangnya luka-luka tertembus peluru gitu ya, tidak sampai mati, mungkin belakangnya ada properti yang rusak, saya hanya bisa diadili sekali karena perbuatannya hanya dianggap satu. Ini dianggap tidak adil. Maka kemudian ada teori yang kedua, teori yang memandang faith, memandang perbuatan ditinjau dari sudut hukum pidana. Nah, teori yang kedua ini memandang perbuatan tidak saja melihat pada perbuatan fisiknya, perbuatan jasmaniahnya, tetapi juga melihat sikap batin, niatnya berapa, akibat yang ditimbulkan berapa, gitu. Satu niat, satu perbuatan, kemudian dengan satu akibat itu dianggap satu perbuatan. Maka kalau ada orang yang seringkali ngomong sekali dayung 240 terlampaui, itu kan sebenarnya dia niatnya lebih dari satu, perbuatan dayungnya sekali, tetapi dia bisa menjangkau tujuan lebih dari satu pulau. Sama dengan tadi, kalau ketika saya menembak, saya punya niat lebih dari satu, ya, saya dengan tembakan ini karena jarak dekat saya kepingin yang di depan saya mati, tetapi pelurunya mudah-mudahan masih nembus saja, nembus orang di belakangnya, nanti dia akan luka, mungkin akan kena lagi belakangnya ada mobil yang kemudian bisa rusak dengan peluru itu. Berarti saya ketika melakukan satu perbuatan jasmani, tetapi sebenarnya saya ada 3 niat dan 3 akibat yang timbul. Maka menurut ajaran faith jasmaniah, menurut ajaran faith ditinjau dari sudut hukum pidana, perbuatan saya seperti itu bisa dianggap sebagai 3 perbuatan yang berbeda. Ya. Kalau dinilai dari ajaran faith material, saya hanya dianggap melakukan satu perbuatan karena hanya menilai satu dornya itu. Tetapi kalau ditinjau dari ajaran faith, menurut hukum pidana, perbuatan saya bisa dianggap sebagai 3 perbuatan yang berbeda. Niat saya dengan menembak itu menyebabkan korban mati, niat saya dengan menembak itu orang di belakangnya ikut luka, niat saya dengan satu tembakan itu membuat mobil yang di belakang orang itu rusak. Itu 3 perbuatan. Nah, pada kasus yang seperti ini, maka kalau saya pernah dituntut bahwa Pak Iksan telah dengan sengaja
menembak yang menyebabkan matinya korban yang pertama, saya dihukum 10 tahun. Saya masih bisa dituntut oleh jaksa bahwa Pak Iksan dengan sengaja karena perbuatannya menyebabkan orang di belakang itu luka-luka. Karena perbuatannya dianggap berbeda, tidak nebis in idem. Pak Iksan bisa didakwa lagi dengan sengaja karena perbuatannya menyebabkan mobil orang di belakangnya rusak. Karena perbuatannya dianggap berbeda, tidak nebis in idem. Ya. Ini yang perlu saudara cermati. Jadi tentang perbuatan yang sama ini ada dua teori. Jadi harus cermat karena bisa jadi ini akan nebis in idem kalau menurut teori ini, tapi bisa jadi kalau ada penjelasan bahwa niatnya lebih dari satu, akibatnya lebih dari satu gitu. Itu kalau ditinjau dari ajaran faith menurut hukum pidana bisa jadi tidak nebis in idem. Yang ketiga, unsur yang ketiga, terhadap orang dan perbuatan itu sebelumnya pernah dituntut dan dijatuhi putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya. Jadi pelakunya dan perbuatan yang tadi dituntut dalam surat dakwaan itu sudah diadili di pengadilan, pengadilan sudah menjatuhkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, apapun putusannya. Apapun putusannya itu maksudnya ini putusan akhir, ya, bukan putusan yang bersifat basicking atau penetapan. Apapun putusannya itu maksudnya putusan yang kedua, putusan akhir pengadilan yang bisa putusannya berupa putusan bebas, vrijspraak, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, ontslag van overrechtvervolging, atau putusan pemidanaan, menghukum terdakwa dengan pidana berapa. Nah, ini syarat nebis in idem itu kalau putusan telah yang memperoleh kekuatan hukum tetap itu putusan akhir. Tapi kalau putusan pengadilannya masih hanya putusan yang bersifat basicking atau penetapan, seperti misalnya putusan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili kasus ini karena ini wewenang pengadilan Tun misalnya. Pengadilan tidak berwenang mengadili kasus ini karena ini sudah daluarsa. Pengadilan tidak berwenang mengadili kasus ini karena ini terjadi di luar wilayah hukumnya, dan seterusnya. Itu berarti putusan pengadilan yang masih bersifat basicking, belum sampai mengadili tentang materi perkara. Kalau yang belum mengadili materi perkara itu tidak menjadi syarat nebis in idem. Jadi misalnya saya melakukan pencurian. Ya, saya melakukan pencurian di Pasar Kleco. Pasar Kleco itu kan masih masuk Laweyan, ya, masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solo. Tetapi kemudian saya setelah mencuri itu saya lari, bawa barangnya itu ke seberang jembatan, masuk ke daerah Makam Haji. Nah, Makam Haji itu wilayahnya Pengadilan Negeri Sukoharjo. Nah, karena saya ditangkap di daerah Makam Haji, saya dibawa ke Polsek Kartosuro, dibawa ke Kejaksaan Negeri Sukoharjo, diadili di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Pada saat saya diadili di Pengadilan Negeri Sukoharjo, misalnya saya sebagai terdakwa, saya mengatakan, Majelis Hakim yang mulia, saya akan mengajukan eksepsi. Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili kasus ini karena apa? Karena locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, itu adalah di Kleco, yang itu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solo. Jadi Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa kasus ini. Kalau nanti berdasarkan pembuktian memang betul itu, ya, Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang mengadili kasus itu, maka Pengadilan Negeri Sukoharjo akan membuat putusan. Tetapi putusannya bersifat penetapan bahwa eksepsi terdakwa saya diterima. Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa kasus ini. Maka Pengadilan Negeri Sukoharjo akan minta kepada jaksanya, memerintahkan kepada jaksanya untuk melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Negeri Solo supaya saya dituntut di Pengadilan Negeri Solo. Tidak bisa nanti kalau saya dituntut di Pengadilan Negeri Solo, kemudian saya mengatakan, Majelis Hakim yang mulia, saya mengajukan eksepsi Pengadilan Negeri Solo tidak berwenang mengadili kasus ini karena saya pernah dituntut dan diadili di Sukoharjo dan telah diberi jatuhi putusan. Nah, itu eksepsinya tidak akan diterima karena apa? Karena putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo sebelumnya itu baru putusan yang bersifat penetapan basicking. Jadi belum sampai mengadili apakah saya memang mencuri atau belum. Itu tidak syaratnya itu.
Bagaimana putusan memperoleh kekuatan hukum tetap? Ini sudah pernah saya jelaskan di materi tentang pidana pemidanaan di depan ya, pertemuan pertama kedua. Jadi putusan pengadilan itu bisa berupa putusan pengadilan negeri. Kapan putusan pengadilan negeri bisa memperoleh kekuatan hukum tetap? Bila putusan itu diterima oleh terdakwa dan jaksa penuntut umum. Yang pertama. Yang kedua, bila kesempatan mengajukan banding atau kesempatan mengajukan kasasi untuk putusan bebas itu telah lewat, maka putusan pengadilan negeri dianggap memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan banding, putusan pengadilan tinggi ya, banding dianggap memperoleh kekuatan hukum tetap bila diterima oleh terdakwa dan diterima oleh JPU, jaksa penuntut umum, atau kesempatan mengajukan upaya hukum kasasi telah lewat. Putusan Mahkamah Agung dianggap atau kasasi itu memperoleh kekuatan hukum tetap karena ini memang merupakan putusan pengadilan yang terakhir ya. Jadi tidak ada lagi kesempatan lagi. Jadi beberapa pointers penting saya kira perlu saudara perhatikan terkait dengan saudara harus mendalami 3 unsur nebis in idem, kemudian terkait dengan 2 teori tentang faith, tentang perbuatan yang ini nanti akan berkonsekuensi terhadap apakah nebis in idem atau tidak suatu perbuatan, khususnya yang niatnya dan akibatnya lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, jenis putusan itu juga harus saudara perhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.